kita harus memulai dengan harapan ya, dengan hope gitu, harapan yang positif. Kita banyak berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini itu akan membuat satu gebrakan besar gitu. Cuman terus terang saja, ya sejak awal langsung kita pesimisnya juga ada. Karena Pak Prabowo itu jalan sendirian. Kita membiayai mahal dan tidak ada gunanya untuk orang nomor 2-nya. Untung di sini nggak ada fotonya ya. Nah, jalan sendirian, nggak ada wapres apa Pak? mana ada? Kan nggak ada. Ada tapi Yang tidak ada. Yang kemarin setiap kemarin kebakaran dia ikut datang Lah, situ. ya Itu kan itu. ada wapres itu. Itu. Tapi nggak ada ucapan apa-apa ya. Iya. Ini orang nggak bisa pidato, nggak bisa Tapi apa. ada cuma plastik. Betul, artinya apa? Artinya kita sangat terlalu membayar mahal untuk pemilu tahun lalu untuk mendapatkan sosok yang sebenarnya juga sangat kontroversial, ya kontroversial dan sangat tidak layak untuk menjadi seorang wapres. Ya, Maka betul. sangat wajar kalau masyarakat juga banyak yang mengatakan itu layaknya dimakzulkan saja. Hanya saja sekarang tinggal keberanian karena syarat pemakzulan itu tidak mudah. Betul. Syarat pemakzulan itu harus disetujui oleh 3/4 anggota DPR. Mau saya potong di keberanian siapa Pak? Lah keberanian DPR. DPR Tapi nanti dong. akan berani. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak James ya, bahwa kemarin itu kira-kira 1-2 bulan yang lalu itu orang mungkin tidak akan menduga bahwa apa yang terjadi pada saat hari-hari ini, pada saat kita ngobrol ini, itu akan terjadi di Indonesia, di mana bersatunya kekuatan antara TNI, ya, khususnya Angkatan Laut dengan rakyat. Persis baju yang saya pakai ini. Nah, ini biasanya kan saya pakai baju yang lucu-lucu. Nah, di sini ini bajunya namanya Bersatu, ya. Jadi ini Jalsveva Jayamahe. Oh. Laut kita jaya, ya. Jadi ini adalah bersatunya rakyat dan TNI, khususnya Angkatan Laut. Ya, bagus. Ya. Ini. Kebetulan saya tadi siang, ya, terjun langsung juga ke laut di Kohot, ya, bersama dengan ada kelompok yang seremonial. Ya, jadi ada menteri-menteri di sana. Saya juga diajak sebenarnya tadi oleh beberapa kawan-kawan bekas DPR kan. Mas ikut naik ini aja. Enggak. Saya kalau duduk di situ jadi pejabat. Saya kan sudah bukan pejabat lagi. Jadi saya naik perahu nelayan, perahu masyarakat. Kita ikut bersama-sama dengan ada Pak Said Didu, ada mantan ketua KPK ya Samad ya. Abraham Samad, ada Pak Andi, ada juga Pak Eros Jarot. Ya, kita terjun bersama-sama, ada Pak Lukas dan lain sebagainya. Kita terjun bersama-sama untuk mencoba bagaimana susahnya menjebol pagar itu. Ya, betul. Jadi kita merasakan betul bagaimana pagar bambu tadi yang istilahnya ada HGB itu. Guna laut. Guna HL-nya HGL, guna laut itu seperti apa. Nah, tapi itu masih harus terus diperjuangkan. Jadi makanya moga-moga dengan ada tayangan di podcast ini, rakyat jadi satu punya harapan. Ya. Kita tidak pesimis ya. Kemarin itu kita pas kayak menghadapi tembok besar. Betul. Mana bisa sih Mas Mike kita menghantam oligarki yang sangat besar ya. Gitu. Nyatanya bisa. Meskipun ini jangan sudah dianggap puncak atau jangan dianggap ini finish ya. Gitu. Karena betul saya setuju sekali Pak James. Ketika merobohkan pagar itu tadi ya, yang sekarang sudah 8 kilo ketika kita ngobrol ini dari 30,16 kilo. Iya. Itu Sudah baru sisa 8 kilo. Bukan, baru 8 kilo. Oh, 8 kilo sudah dibongkar. 8 kilo sudah dibongkar. Sisa 24 lagi lah ya. Itu jangan dianggap itu satu pencapaian yang karena saya setuju harus dicari siapa otak di balik itu semua. Betul. Ya, jadi artinya siapa yang memasang pagar, siapa kepala daerah oknum ya. Oknum bahkan oknum pejabat yang mengeluarkan HGB, oknum yang mengeluarkan SM, bahkan oknum yang melindungi di atas semuanya. Karena gini, sebenarnya itu semua kan kalau ditarik dari atas, soal ini pagar laut dulu ya. Pagar laut itu kan sebenarnya kan rencana untuk menyelundupkan ide reklamasi. Ya, reklamasi secara diam-diam. Iya, betul. Jadi dikasih pagar dulu, nanti diisi pagar bambunya, kemudian nanti lautnya jadi mati, dikembangkan. Nah, ternyata apa? Pengembang yang bersangkutan itu dia merasa berhak melakukan itu karena dia harus membiayai atau harus membangun IKN. Jadi ini ada hubungan dengan IKN. Betul. Jadi karena dia harus rugi besar untuk membangun atau proyeknya dipaksa dalam tanda kutip IKN. Nah, dia kemudian meminta hak itu di Jakarta.
siapa yang memaksa dan siapa yang deal dengan dia? Itu yang harus Yang mengeluarkan proyek strategis nasional itulah saya bilang. Betul. Saya duga kuat itu. Betul, karena apa? Karena PSN itu proyek strategis nasional ada di Pantai Indah Kapuk 2. Iya. Itu yang kemudian dimanfaatkan yang hanya seluas 1.756 hektar, tapi seolah-olah dianggap itu keseluruhan Iya. dari PIK 2 sampai dengan PIK 11. Iya. Waduh, Nah, 11. tapi kan itu kan kalau diurut mulai dari Iya. Tangerang, DKJ Betul. sampai Bekasi itu terus berkembang dan ada kekuatan besar yang dulu itu tidak berani. Saya sangat setuju tadi sama Pak James ya. Jadi artinya ketika presiden kita sekarang Pak Prabowo itu perintahkan untuk bongkar, baru semuanya bongkar. Ya. Baru tadi saya dengar dari nelayan-nelayan, Pak, baru kali ini loh kita lihat ini, maaf ya, ini omongan lain. Iya. Bakamla turun, kemudian dari Kementerian Perhubungan turun gitu. Sebelumnya ngumpet Wah. semua, TNI turun gitu ya. Jadi artinya tadi itu bersatunya betul kekuatan rakyat. Nah, makanya kekuatan rakyat ini jangan cuma menumbangkan pagar, Iya. tumbangkan setan-setan jahat itu Iya. yang masih dan ini masih ada kejahatnya loh sebelum Iya. kita diskusi panjang. Iya. Kenapa pemerintah ini dibayang-bayangi terus? Ya kan? Iya. Ada yang presiden beneran, ada yang main presiden-presidenan. Iya. Oh iya, ini ada yang main presiden-presidenan, ya kan? Wah. Masih kunker, masih seolah-olah meresmikan, dibiayai negara loh, dikawal Iya. dengan 100 lebih Betul. polisi, terus masih beberapa celakanya Pak. Masih ada kelompok-kelompok yang tampaknya masih buta hati gitu, membuat acara-acara yang beberapa hari lagi itu ada, misalnya acara baik ya, Ya. itu disebut sebagai berangkat dari kediaman presiden. Loh kalau dari kediaman presiden kan harusnya Kertanegara. Iya, dong. Kertanegara dong. Lah ini kok Ini presiden yang mana, Pak? Lah makanya di situ Jangan-jangan presiden Selandia Baru maksudnya. makanya di situ kan ditulis presiden keberapa ada ditulis. Ya, terus diresmikan oleh presiden. Loh, ini penghinaan terhadap Pak Prabowo. Betul. Betul. Harusnya Pak Prabowo tegas selama itu.